Sambutan berikutnya yaitu dan sekaligus arahan Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur kepada yang kami hormati Bapak Dr. Joko Adi Waluyo ST MM DBA, disilahkan. Jangan GR. Saya akan bantu Pak Kadis. Pak Kadis, libur nanti jangan diliburkan selama-lamanya, Pak Kadis. Baik, kesejahteraan rahmat, mudah-mudahan dilimpahkan kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna li taati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak saya teruskan, soalnya yang hadir di sini kepala dinas adalah Kiai Haji Muhammad Muslih Bahri. Saya takut kalau artikulasinya salah, sehingga nanti bisa dikurangi 5. Pak Kadis yang saya hormati, ternyata di tengah-tengah kita ada saudara kita yang selalu memberikan arahan juga, Mas Bahrun, terima kasih. Tapi hari ini Mas Bahrun, saya sangat sedih ketika berdekatan dengan Bapak Kepala Dinas. Karena saya kelihatan lebih jelek dibanding beliau. Apalagi rambut saya sudah putih ini, saya sangat sedih sekali. Tetapi gembiranya satu, kalau kepala dinas itu datang, yang hadir penuh 92. Luar biasa. Pak Kadis yang saya hormati, bahwa setiap organisasi tidak pernah lepas dari persoalan konflik. Tidak usah jauh-jauh. Ibu-ibu itu juga sering konflik dengan dirinya sendiri, Pak Kadis. Membeli jilbab dibayar-bayar sendiri, memilih-milih sendiri, dipakai berkaca sendiri, tetapi setelah dirasakan nggak cocok. Itu namanya individual konflik. Tapi kadang-kadang kita juga begitu, suami itu senangannya pakai parfum yang sangat menyegarkan. Istrinya pakai minyak kayu putih. Itu terjadi konflik. Itulah yang disebut dengan konflik personal. Jadi personality konflik. Tapi juga organisasi, karena tidak setuju dengan pemimpinnya, maka terjadi organisasional konflik. Di Indonesia itu konflik tidak hanya terjadi di PGRI, terjadi di kegiatan-kegiatan agama pun kadang-kadang menimbulkan konflik. Tetapi konflik apapun bisa diatasi kalau ada rule of conduct, tata aturannya yang disebut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, ketika konflik harusnya didasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Betapa beratnya kalau kita konflik tidak ada suatu tata aturannya. Pertama kali di PGRI pernah mengalami semacam itu karena tidak suka, karena apa kita tidak mengetahui secara jelas. Akhirnya beberapa kawan itu menyelenggarakan kongres luar biasa.
Kongres luar biasa itu halal selama didasarkan pada anggaran dasar. Kongres luar biasa bisa dilaksanakan apabila saat ada Rapimnas atau saat ada Rakernas, pokoknya tingkatannya nasional, itu disetujui 50+1 dari kabupaten kota. Padahal kabupaten kota jumlahnya ketika itu 514. Kalau 50+1 itu sekitar 270 lebih. Apa bisa mengumpulkan orang 270 untuk menyetujui KLB? Tentu tidak mudah walaupun itu bisa. Berarti yang merancang anggaran dasar sudah berpikir, jangan sering terjadi suatu konflik kemudian timbul KLB. Tetapi kawan-kawan kita ketika itu tidak sabar, menunggu sekitar beberapa bulan ada kongres. Beliau melaksanakan kongres luar biasa, dilaksanakan di rumah, di asrama haji. Mungkin kalau di asrama haji dikira nanti itu mabrur KLB-nya. Kemudian izin ke Polsek sekitar situ. Polsek tidak mengizinkan kalau itu kegiatan nasional. Padahal itu yang setuju beberapa gelintir. Hanya 5 kabupaten dan 3 provinsi. Kan jauh. Nah KLB itu harusnya ya, tadi ya saya katakan, izin Polsek nggak bisa, izin Polres nggak bisa, kemudian izin ke Kapolda. Nah Kapolda itu juga nggak bodoh. Dia ngerti. Teleponlah Kapolda ke pengurus besar di Jakarta. Dijawab, nggak ada itu KLB. Maka Polda di seluruh Indonesia menginstruksikan kepada Polres untuk tidak berangkat ke KLB. Itu perlu diketahui oleh kawan-kawan. Tapi kawan-kawan tetap memaksa. Akhirnya KLB tidak bisa dilaksanakan di asrama haji, larilah di Malang. Dibubui dengan cara seminar. Seminar juga dihalau oleh penguasa ketika itu, lari ke sekarang jadi kantor saya di lantai 2. Di lantai 2 ngadakan KLB, disampaikan datanya sebanyak 1.500 orang. Padahal ruang itu hanya cukup 70-80 orang. Berarti sudah ada pengingkaran terhadap kenyataan. Ini yang saya sampaikan hak ya. Jadi hak. Kemudian dia menghubungi notaris. Notaris itu beda dengan yang dulu. Yang sekarang itu diberi akun. Kalau notaris itu bisa melapor langsung ke Kementerian Kumham. Setelah itu dia melaporkan Kementerian Kumham, dia mendapatkan SK Kumham. Kalau di dalam hukum, sekarang kita tidak berbicara itu salah atau benar. Kalau di dalam hukum, siapa saja mendapatkan SK Kumham, yang terakhir itu sah. Berarti ketika itu saya termasuk tidak sah. Karena beliau sudah mendapatkan hak itu. Kemudian PB yang sah itu berusaha untuk mencari karena itu penipuan. Kok mendapatkan SK Kumham? Mendapatkanlah SK Kumham yang baru. Berarti yang lama seharusnya kalah. Yang Ibu Unifah menang lagi. Kemudian digugat Kementerian Kumham itu digugat oleh kelompok KLB. Yang digugat sekali lagi bukan pengurus PGRI tapi Kumham. Mengapa masih tetap mengeluarkan Bu Unifah Rosidi itu sebagai ketua PB PGRI? Digugatlah Menteri Kumham. Mengapa mengeluarkan itu? Bukan PGRI-nya yang digugat.
Tetapi PGRI juga ketakutan punya kepentingan kalau kita tidak intervensi sebagai tergugat. Akhirnya ada tergugat dua. Tergugat dua itu adalah inisiatif dari seorang orang atau lembaga. Udah saya ikut tergugat agar bisa membela Kementerian Hukum dan HAM. Di PT UN kalah. Sebelah kalah, yang menang tetap Bu Unifa. Kemudian banding. Banding Bu Unifa kalah. Setelah banding, kita ngajukan kasasi. Setelah mengajukan kasasi, kelompok sebelah kalah. Setelah kelompok sebelah kalah, ya toh, mengajukan PK, dia kalah. Oleh karena itu, Bu Unifa Rosidi itu sah sebagai ketua PGRI. Jangan ditepui, hukum itu masih terus. Karena sebelumnya itu Bu Unifa karena menganggap dirinya sah, mengadakan kongres ke-23 di Sahid Hotel yang dihadiri seluruh provinsi dan seluruh kabupaten. Sampai hotelnya aja nggak muat itu. Dan hadir di situ Presiden Republik Indonesia, Wakapolri datang, kemudian juga 3 menteri datang di acara kongres itu. Muncullah SK AHU yang dimiliki oleh Ibu Unifa Rosidi. Jangan ditepui. Kemudian apa yang terjadi? Mohon maaf, di sebelah itu mungkin masih mikir apa macam-macam. Tidak digugat. SK Kumham itu tidak digugat sampai masa tenggang waktu. Setelah masa tenggang waktu tidak digugat, berarti Ibu Unifa Rosidi sah. Dia mencari jalan yang lain, yaitu gugatan faktual. Digugat secara faktual ke PT UN. Yang digugat juga bukan keputusan atau yang lainnya, digugat itu adalah gugatan faktual itu mengatakan ada pihak-pihak yang meloloskan, pihak-pihak yang memberikan keputusan, dianggap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan, sehingga Bu Unifa itu mengapa dikatakan sah. Di PT UN, dia ngajukan PT UN, kalah. Terus mengajukan lagi, banding, dia menang. Kita sekarang mengajukan kasasi. Tetapi selama proses kasasi itu, yang pertama kan masih sah. Jadi tidak usah khawatir kawan-kawan, kita di pihak yang sah. Jadi tidak usah khawatir, dan ini sudah mendaftar di kasasi, insya Allah nanti 29 hari lagi ada pengumuman kasasi kita bisa diterima, kemudian nanti yang sebelah mengajukan memori banding dan sebagainya. Panjang, duitnya itu habis. Di pengadilan itu aja batuk aja habis duit, apalagi sakit asam urat dan sebagainya. Itu yang terjadi. Berarti sah kita bisa menjalankan itu dan tidak perlu dikhawatirkan lagi. Tuh. Tetapi kita juga punya tunggaan tuntutan kepada mereka yang memalsukan data, dia bisa KLB. Itu sampai sekarang masih terus dan itu ditangani oleh Bareskrim. Nanti semuanya kita berikan sehingga kita itu jadi orang itu harus jujur. Memberikan pembelajaran kepada warga kita, proses hukum itu gitu. Jadi nanti kalau ini sudah
SPDP, jadi sudah penyidikan dan itu dilaporkan ke Kejaksaan Agung di penindakan umum. Masih sah, jadi masih dilakukan semacam itu. Tetapi jangan dikira politik-politik ikut main, kepentingan-kepentingan ikut main. Itu yang menjadi rumitnya persoalan ini. Yang penting Pak Kadis, saudara-saudara tetap menjalankan sebagai guru mengajar dengan profesional. Selama saya memimpin beda. Saya selalu objektif. Kalau Pak Kadis benar, saya bilang benar. Saya tidak suka kepada anggota PGRI Jawa Timur nulis Pak Kadis di WA. Kalau saya tahu handphonenya saya rampas, buang ke sungai. Gitu ya. Nggak perlu nulis-nulis gitu. Tapi melakukan soft diplomation. Apa itu? Bertemu. Itu apa masalahnya? Jangan begitu. Karena WA itu di take down atau dihapus, itu enggak terhapus penuh. Itu 16 tahun baru bisa terhapus. Oleh karena itu, Pak Ketua PGRI Bangkalan, kalau punya pacar-pacar jangan WA-WA-an. Gitu. Apa? Alhamdulillah. Saya pokoknya ada saksinya Pak Kadis. Itu jangan, maksud saya, jangan sampai berita itu lebih baik matur. Kalau enggak ke saya tak sowan ke Pak Kadis. Pak Kadis ini anak-anak saya gini. Saya tidak suka itu. WA-WAan, rasan-rasanan. Enggak. Tidak santun. Selama menjadi ketua. Tapi kalau se-Jawa Timur semua berbuat gitu, saya minta pada Allah, lebih baik saya tidak menjadi ketua PGRI Provinsi Jawa Timur. Itu yang saya lakukan. Ini bukan persoalan libur dan tidak. Persoalan libur dan tidak itu tentu ada setiap kota itu memiliki privilege sendiri-sendiri. Tentu tidak gegabah akan dipertimbangkan keinginan-keinginan saudara-saudara sekalian. Tapi permintaan saya kepada Pak Kadis jangan diliburkan selama-lamanya. Yang penting itu. Itu kurang lebihnya Pak Kadis. Saya mohon maaf kalau adik-adik saya, anak-anak saya kadang-kadang terlalu pedas terhadap pemerintah, terhadap Pak Kadis. Saya minta kepada Pak Kadis dimaafkan adik-adik saya. Tapi adik-adik saya, saudara-saudara saya, jangan sakiti hatinya Pak Kadis. Beli rambutan ke Sampang. Sepulang ke Sampang beli sapu hijau. Jaga. Kalau sambutan jangan panjang-panjang. Kalau panjang bikin ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur. Tadi banjir pantun apa lagi ya? Peteng acelemoten. Saya cakepnya. Peteng acelemoten. Sela genteng asangoten. Ngobengi areng bedi cete. Dimin rambutnya celeng semangken pote. Tapi tidak mengurangi rasa kegagahan beliau. Beliau tetap gagah mempesona. Untuk kita semua PGRI Kabupaten Bangkalan.